Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, kita jumpa lagi di seri perkuliahan mata kuliah dasar-dasar fotografi. Kali ini pertemuan ke-7 jelang UTS ya, berarti minggu depan sudah UTS. Tapi pengerjaan soal sudah bisa dimulai dari hari ini kayak begitu, karena soalnya sudah diunggah di pertemuan 8 di assignment kayak begitu, dan sudah bisa menjawab kayak gitu ya. Oke, yang pertama adalah berkaitan dengan perkuliahan kita, bahwa pertemuan awal ya lebih banyak kita belajar bagaimana memahami soal membaca gambar ya, bagaimana kita memaknai, bukan cuma memaknai ya, tapi bagaimana teknis-teknis produksi sebuah gambar kayak begitu. Jadi dimulai dari persoalan-persoalan, ada apa dalam gambar itu, apa subjeknya, apa objeknya, terus apa peristiwanya, sampai akhirnya juga bagaimana pengambilan gambarnya di situ ya. Ada kandungan apa dalam sebuah foto di situ. Jadi ada foreground, ada subjek objek atau peristiwa, lalu ada backgroundnya kayak begitu ya, sebagai elemen-elemen dalam foto kayak begitu. Lalu di situ juga kita kemarin sudah diperkenalkan juga ada namanya sudut pandang perspektif ya. Jadi satu teknik pengambilan foto kayak begitu, ada perspektif kayak begitu. Lalu juga ada juga bagaimana foto-foto yang dibuat dengan bingkai tertentu kayak gitu. Bagaimana background itu bisa membentuk bingkai atau foreground bisa membentuk bingkai juga. Jadi ini bagian bagaimana penempatan posisi kita sebagai fotografer terhadap objek foto kayak begitu ya. Kalau dalam istilah foto kan sebenarnya objek semuanya. Tapi kita untuk memudahkan penjelasan, kalau subjek itu berkaitan dengan orang, objek itu berkaitan dengan non manusia kayak gitu, dengan orang kayak begitu ya. Ini cuma cara memudahkan aja. Tapi sebenarnya apapun yang di dalam itu adalah objek foto kayak begitu. Nah, berikutnya juga saya sudah perkenalkan juga bagaimana sudut-sudut pengambilan gambarnya tuh, dari yang normal adalah eye level kayak begitu ya. Lalu ada low angle, ada high angle kayak begitu. Jadi dari variasi-variasi ini pada intinya adalah menjelaskan bagaimana posisi kita fotografer terhadap objek foto kayak begitu. Apapun hebatnya sebuah objek ya, apapun sebuah peristiwa atau sebuah momen, tapi kalau kita salah menempatkan posisi ya, misalnya kita wawancara terus kita ada di belakang si narasumber, itu kan kacau namanya. Kita kan cuma dapat kepalanya tuh belakang. Maka kita harus pindah posisi kayak begitu. Dan berikutnya dan seterusnya. Jadi dalam beberapa kasus tuh bagaimana posisi ini sangat menentukan kayak gitu. Dan ini basic sih buat kameramen semuanya. Pada akhirnya kemampuan kita menguasai kamera secara operasional kayak begitu ya, tidak ada gunanya kalau kita salah menempatkan diri kayak gitu, salah menempatkan posisi bagaimana kita terhadap objek kayak gitu. Tujuan kita kan bukan sekedar memanfaatkan cahaya gitu ya, memaksimalkan cahaya, tapi bagaimana kita menempatkan posisi kita bisa lebih jelas kayak begitu. Bukan cuma jelas sih, pada akhirnya kita bukan cuma berpikir soal gambar yang jelas, yang bicara gambar itu, tapi juga pada akhirnya bicara soal estetis kayak gitu. Dan ini poin-poin ini semua dari bagaimana kita mengatur posisi ya, menempatkan foreground, menempatkan objek, dan juga backgroundnya seperti itu ya. Pada akhirnya kita menentukan bagaimana angle-angle kamera kita, apakah eye level, high angle atau low angle. Terus pada akhirnya bagaimana kita berpikir tentang cahaya sih, pertimbangan cahayanya bagaimana kayak begitu. Nah, gambar ini bukan sekedar ada, bukan sekedar jadi, tapi kita menangkap esensi dari momen tersebut, dari objek tersebut. Nah, yang berikutnya baru kita bicara soal estetis kayak begitu. Dan semuanya pada dasarnya sama sih, tapi yang dibutuhkan adalah latihan bagaimana ini berkembang dari gambar yang tadinya sekedar jadi itu ya, tapi bisa berkembang menjadi sebuah gambar yang punya nilai estetis kayak begitu. Dan ini sekolahnya adanya di tangan kalian sendiri, belajar di tangan kalian sendiri. Kalian belajar latihan sampai ketemu, sambil lihat gambar-gambar orang lain, fotografer lain, maka itu akan tercapai kayak begitu. Jadi gini jam terbang pada akhirnya ya. Tapi belajar tetap jalan terus, karena yang seperti yang judul mata kuliah ini kan dasar-dasar fotografi. Jadi benar-benar dasar kayak begitu. Selebihnya kita yang mengembangkan kayak gitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan kenapa kok perkuliahan ini masih memberikan materi
bagaimana memotret dengan smartphone kayak begitu. Pertama, memang kita tidak bisa hindari kenyataan bahwa realitasnya sekarang orang siapapun sudah mulai terlalu akrab, bukan lagi akrab ya, terlalu akrab dengan smartphone kayak gitu. Jadi tidak ada alasan tuh orang tidak melakukan pemotretan dengan smartphone-nya. Apakah smartphone menggantikan DSLR? Ya tidak mungkin menggantikan kamera profesional. Biar bagaimanapun smartphone adalah smartphone kayak gitu. Fungsinya adalah untuk telepon, berkomunikasi. Tapi pada akhirnya fungsi sebagai kamera ini juga menjadi penting tuh. Karena itu banyak merek dijual dengan mengandalkan bagaimana fitur-fitur kameranya memang sangat berkualitas. Mendekati mirrorless kayak begitu, tapi tetap tidak sama, tetap beda kayak begitu. Nah, ini yang perlu disadari, kenapa ini harus diterapkan juga kayak begitu. Dan ini trennya adalah bagaimana orang tuh harus memotret dengan smartphone itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Dalam keadaan terdesak, malah kita harus memotret dengan smartphone kayak begitu. Nah, ini konsekuensinya kita harus belajar dengan baik juga bagaimana bisa memaksimalkan sebuah momen, sebuah peristiwa dengan smartphone kita kayak begitu. Dan ini kita bukan sekedar terampil megang handphonenya gitu. Bagaimana dia memegang handphone ya, smartphone itu apakah vertikal atau horizontal, kita sudah tahu bagaimana tingkat kualitas kemampuan dia kayak begitu. Makanya sejak awal tuh ingat, gambar-gambar di smartphone itu kan kebutuhannya banyak kan untuk media sosial ya. Memang banyak gambarnya dibuat dalam bentuk kebutuhan yang sekarang tuh vertikal. Tapi kalau untuk kebutuhan lain, misalnya untuk kebutuhan YouTube kayak gitu ya, video YouTube ya, atau yang Facebook dan sebagainya, itu masih dalam bentuk yang horizontal, landscape kayak begitu. Karena itu standarnya, standar bahkan masuk ke TV pun nanti suatu saat masuk ke TV, ya itu harus dalam keadaan landscape, horizontal kayak begitu. Ini standar, makanya selalu saya bilang coba foto biasakan dengan posisi landscape kayak begitu. Dan biasakan kalau misalnya saya walaupun memakai handphone tetap menggunakan dua tangan kayak gitu, tetap dua tangan, karena ini merupakan tangan kita ini dikasih Tuhan itu adalah menjadi tripod yang sangat bagus, menjadi gimbal yang sangat sempurna gitu kan, made in Allah soalnya ini kan ya. Jadi dua tangan biasa dipegang tuh, jadi nggak goyah tuh. Terutama kalau saya kan selalu handphone pun bagaimana kondisinya adalah dibuat untuk mengambil kebutuhan video kalau saya kebetulan, karena saya banyak bikin film. Jadi dalam keadaan terdesak saya memakai handphone. Ketika kameramen saya tidak siap, belum datang, maka saya menggunakan handphone saya, dan itu harus berkualitas gambarnya kayak begitu. Karena itu biasakan ambil dalam posisi landscape kayak gitu, dan tangannya selalu dua-duanya kayak begitu ya. Jadi nggak gampang tuh kayak begini tuh. Itu kalau saya nggak terbiasa kayak begitu. Jadi walaupun pakai handphone saya tetap dua tangan, tetap berusaha tidak goyang, bahkan berusaha tahan nafas juga tuh selama ngambil gambar, karena kebetulan saya gambarnya adalah untuk kebutuhan video kayak begitu. Nah, kenapa ini juga, makanya kenapa menjadi materi dari perkuliahan kita pada akhirnya, selain melatih persoalan bagaimana menangkap momen, bagaimana menempatkan posisi kita terhadap objek kayak begitu, smartphone ini juga menjadi tempat pembuktian kita tuh soal bagaimana kita memahami perkuliahan 122, soal bagaimana membaca materi konten-konten fotografis di sebuah foto, dan kita langsung aplikasi melalui handphone kayak gitu. Dan otomatis mudah-mudahan semakin sering berlatih dengan handphone, kita bisa makin paham tuh persoalan bagaimana memotret soal penempatan posisi kita terhadap objek. Yang kedua, kita juga semakin paham tuh bagaimana menggunakan handphone kita dengan semakin terampil kayak begitu. Nah, yang ketiga, pada akhirnya pertemuan 5 dan 6, saya sudah memperkenalkan soal fitur-fitur dari DSLR. Jadi kita sudah masuk ke DSLR tuh kayak begitu. Jadi sudah mulai dari tampak atasnya seperti apa, tampak belakangnya seperti apa, tampak depan seperti apa, samping dan belakang. Jadi rupanya kita harus paham ternyata sebuah kamera DSLR tuh semua sekeliling atas bawah itu ternyata semua ada fasilitasnya, dan ada tool-tool yang harus kita pahami kayak gitu. Cara paling gampang memahami ini ya beli sih punya kamera terus baca manual booknya kayak begitu. Jadi misalnya kalau Bintang punya satu kamera mereknya Nikon misalnya, lalu Beatrice kamera Canon, itu masing-masing manual book kan tentu akan spesifik beda kayak begitu.
Jadi pemahaman masing-masing tuh akan beda. Si Bintang akan akrab dengan kamera dia, kamera Nikonnya. Beatrice tetap akan akrab dengan kamera Canon. Karena masing-masing manual boxnya tentu akan beda ya. Walaupun tidak terlalu esensial kayak gitu ya. Tapi di bagian-bagian tertentu ada perbedaan. Secara prinsip sama sebenarnya. Yang perlu kita pahami pada akhirnya adalah di pertemuan kita, dua pertemuan itu bahas tentang pelengkapan bagaimana memahami keberadaan kamera dengan segala fasilitasnya, dengan segala fiturnya kayak begitu. Nah, di pertemuan hari ini terakhir adalah bagaimana kita tuh mulai makin memahami persoalan bagaimana mengoperasikan kamera DSLR seperti itu. Ya. Jadi setelah paham semua toolnya, fitur-fiturnya, baru sekarang kita mengoperasikan. Jadi mulai berlatih bagaimana memanfaatkan kamera DSLR ya, gitu. Ya. Jadi kalau yang poin yang hari ini kebetulan saya sudah share juga modulnya ya, modulnya sudah saya share, sudah saya unggah. Yang kedua, baik modul dalam bentuk Word maupun modul dalam bentuk PPT sudah saya share, dan itu mudah-mudahan bisa sangat membantu perkuliahan kita. Bahkan di beberapa pertemuan lain saya sempat buatkan video juga tuh ya. Yang tujuannya bikin video ini adalah bagaimana bisa makin paham, bisa mengerti kayak begitu. Jadi saya tidak lepas tangan hanya memberikan modul selesai kayak gitu, enggak, tapi ini bagaimana memberikan semuanya kayak gitu materinya sedapat mungkin, walaupun kita belajar secara lebih banyak secara tatap maya atau web learning, tapi sudah makin paham kayak gitu. Nah, dalam modul PPT sudah saya jelaskan bahwa bagaimana teknik operasionalisasi kamera itu, kita berpikir hanya cuma beberapa poin yang harus diperhatikan. Di luar begitu banyaknya fitur-fitur itu, hanya beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah soal bukaan diafragma atau aperture kayak gitu. Pahami bagaimana cara mengubah poin ini, diafragma. Sekali lagi, kata kuncinya adalah diafragma. Yang kedua, soal kecepatan rana atau shutter speed 2 ya. Yang ketiga soal ISO atau ASA kayak gitu. Nah, yang keempat baru soal fokus kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya 4 poin ini kita kuasai, 4 poin apapun merek kameranya, 4 poin ini kita kuasai, maka kita akan bisa menghasilkan foto yang berkualitas. Minimal tuh gambar tuh betul-betul takaran cahayanya tuh sudah pas gitu kan ya. Paling nggak kalau terbiasa sebagai fotografer tuh nanti mata kita sendiri akan menjadi filter, menjadi quality controlnya kayak begitu. Jadi kunci dari keberhasilan kita memotret, melakukan kegiatan fotografi dengan DSLR adalah bagaimana ketepatan memadukan keempat elemen tadi, diafragma, kecepatan, ISO, dan fokus kayak gitu. Ini kata kuncinya. Pokoknya ini tidak bisa ditawar lagi. Saya akan jelaskan satu persatu supaya ini lebih paham kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti kita beranjak misalnya kebutuhan artistik, kebutuhan estetika, sama sih, semuanya tetap poinnya adalah kepada bagaimana kita memadukan ya persoalan diafragma, kecepatan, shutter dan ISO dan fokus kayak gitu. Sama poinnya. Cuma poin-poin tertentunya ini yang akan menjadi katakanlah menjadi kekayaan atau hartanya setiap fotografer tuh. Karena nilai estetisnya masing-masing kan punya cara yang beda-beda, cara pandangnya kayak gitu ya. Nah, berikutnya saya awali dengan pembahasan tentang diafragma atau bukaan kayak gitu. Kalau di kamera DSLR ya, kalau kita ada kode tulisan tuh F garis miring 1.4 F garis miring 2 dan seterusnya, itu adalah indikasi bahwa ini adalah angka-angka diafragma kayak gitu ya. Ini angka-angka diafragma di kamera. Itu penjelasannya bukan akan tampak tuh di LCD tuh ya. Ketika kita lihat setting tuh, maka angka-angka ini merupakan adalah angka-angka diafragma. Kalau gampangnya kita tuh tidak pakai F-nya, tidak kita sebutkan, jadi kita bilang aja 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 dan seterusnya. Ya, paling banyak tuh ada yang sampai 22 ya. Tapi yang sekarang ada yang cuma sampai 16 kayak gitu. Apa sih penjelasannya? Jadi diafragma itu alat yang terbuat dari lempengan ya, lempengan logam di dalam kamera kayak gitu. Nah, ini yang mengatur besar kecilnya bukaan lubang ke cahaya masuk ke kamera kayak gitu. Ini mengatur
mengatur bukaannya gitu ya. Jadi angka-angka itu misalnya bukaannya 1,4, maka itu bukaannya besar kayak gitu. Ketika bukaannya besar, blek gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Dia akan masuk sebesar itu juga. Nah, semakin angkanya kecil, semakin angkanya besar ke 16 atau 22 tadi, maka bukaannya semakin kecil kayak gitu. Jadi harus ingat di kata kuncinya nih. Kalau angkanya kecil, bukaannya besar. Kalau angkanya besar, bukaannya kecil. Kebalikannya tuh. Ya. Jadi ingat kata kuncinya, angkanya kecil, bukaannya besar. Angkanya besar, bukaannya kecil kayak gitu. Ya. Jadi perhatikan nanti di modul kayak begitu ya. Lalu apa sih maknanya kayak begitu? Jadi kalau misalnya kita menggunakan bukaan besar yang dengan angka kecil tadi, itu ditujukan adalah bagaimana ketika kita memandang bahwa di tempat pemotretan sumber cahayanya terlalu kurang. Begitu cahaya kurang, dianggap terlalu redup, maka kita menggunakan bukaan besar. Tapi kalau ketika cahaya sangat kuat, sangat terang sekali, maka kita menggunakan bukaan kecil atau angkanya besar. Ingat lagi, saya ulang lagi, kalau cahayanya kurang, redup misalnya, maka kita gunakan diafragma angka yang kecil atau bukaan besar. Tapi kalau cahaya sangat kuat, maka kita gunakan yang diafragma angka besar, bukaannya kecil kayak gitu. Ya, pahami. Itu prinsipnya seperti itu. Lalu kalau pada akhirnya ini semua menentukan kenapa sih harus ada perbedaan seperti itu. Ya karena beberapa kekuatan cahaya itu, misalnya kita kalau menggunakan pemotretan di luar, matahari itu beda kualitas cahayanya. Di pagi dan sore cenderung sama ya, tapi siang pun sangat kuat kayak begitu. Jadi beda dengan situasi gambar atau cahaya di dalam ruangan kayak begitu. Bahkan di luar pun beda, tiap jam tuh beda kualitasnya. Maka perbedaan angka-angka itulah yang memungkinkan bahwa kamera hanya bisa beradaptasi dengan bukaan-bukaan tadi. Kalau cahaya siang, maka kita gunakan otomatis bukaannya kecil, angkanya besar kayak begitu. Tapi kalau misalnya cahayanya malam misalnya, maka otomatis kita gunakan bukaan yang besar, angkanya kecil. Ya. Ini prinsipnya seperti itu. Ya. Dan pada akhirnya nanti ada dampaknya juga tuh terhadap permainan efek juga tuh ya. Kalau teman-teman tuh ada yang suka rajin bikin bokeh kayak begitu ya, bikin bokeh itu gambar belakangnya buram, bacanya boikeh. Nah itu belakangnya kan redup atau buram kayak begitu. Nah itu namanya bokeh tuh ya. Nah kalau misalnya efek bokeh itu dihasilkan dari bukaan besar, dari angka kecil. Ya, perhatikan ini buat kebutuhan estetika nih. Kalau kita berharap mendapatkan efek bokeh, maka gunakan bukaan yang besar atau angka kecil. Tapi kalau kita pengen background kita itu lebih jelas, lebih apa adanya seperti itu ya misalnya ya, maka gunakan bukaan kecil kayak gitu. Jadi pada akhirnya diafragma ini bukan berpengaruh pada persoalan pengatur soal besar kecilnya cahaya masuk ke kamera, tapi juga memberikan sebuah dampak efek tuh, soal bagaimana background yang menjadi pilihan kita nanti kayak gitu. Ini tentang diafragma kayak begitu. Nah berikutnya kita melangkah ke kecepatan rana atau shutter speed. Ini angkanya nih unik nih di kamera nih. Dia pakai 1/1000 misalnya, 1/500. Ini kan sebenarnya angka yang kecil banget ya. Jadi tapi orang-orang kadang-kadang ingat cuma tahu angka 1000-nya, 500 atau 250. Padahal ada depannya 1/1000, 1/500, 1/250, sampai akhirnya ada yang 1 atau 2. Itu 2 detik tuh, bayangin tuh. Jadi kecepatan tuh pada akhirnya berpengaruh tuh kalau kita melakukan pemotretan. Kalau kita gunakan kecepatan yang tinggi, yang misalnya 1/1000, maka dia akan bergeraknya akan cepat, kayak gitu. Ya, kebalikannya kalau kita menggunakan kecepatan yang sangat lambat, misalnya ke 1 menit, 2 menit, maka dia akan terasa tuh ceplek, blek kayak gitu. Ya, ini perbedaannya. Jadi tampilan kalau di LCD itu angkanya adalah 1/1000, 1/500 dan seterusnya kayak gitu kecepatan. Tapi orang gampangnya ingat cuma berapa kecepatannya 1000, 500. Padahal yang betul ada 1/1000 atau 1/500.
kayak gitu. Jadi ini harus dipahami juga nih. Jadi ini alat sama juga nih fungsinya, mulai mengatur soal besar kecilnya menangkap cahaya kayak begitu. Jadi kalau ini diabaikan, ini sangat berpengaruh terhadap persoalan cahaya kayak gitu. Ya, saya sambung lagi. Nah, dengan demikian, apa sih dampaknya? Kalau hitungannya seperti apa teorinya? Kalau cahayanya sangat kuat, sangat terang kayak begitu, maka kita menggunakan kecepatan yang tinggi. Ya, kecepatan tinggi itu 1/1000, 1/500 kayak begitu. Itu termasuk tinggi. Per 250 sampai 125 pun termasuknya tinggi, itu standar dipakai di luar. 1/60 masih dipakai di luar juga. Nah, tapi kalau misalnya cahayanya sangat rendah, kurang terang gitu kan ya, maka kita mulai bereksperimen dengan kecepatan yang rendah. Ya, kecepatannya rendah tuh. Jadi kalau misalnya di indoor tuh rata-rata tuh sudah mulai mainnya di 1/15, 1/8 dan seterusnya kayak gitu. Bahkan kalau kita misalnya mau eksperimen, kita pemotretan pakai lilin, maka kita kecepatan sudah sampai ke angka 1 mungkin. 1 detik ya, atau 2 detik dan seterusnya kayak begitu. Intinya kalau cahayanya sangat kuat, kita menggunakan kecepatan yang sangat tinggi ya. Kalau cahaya redup, kita menggunakan kecepatan yang lambat kayak begitu. Nah, yang berikutnya bahwa dari ranah ini kita juga kadang-kadang kan membutuhkan efek ya. Kita pengen bikin efek tuh, bagaimana kemarin beberapa foto tuh menampilkan bagaimana efeknya tuh dibikin seperti bergerak tuh, orang menari seperti bergerak, air tuh seperti kelihatan cipratannya tuh, orang berkeringat kelihatan cipratannya kayak gitu. Nah, lagi-lagi ini adalah juga permainan dari shutter speed kayak gitu. Kalau misalnya kecepatan tinggi ya, kecepatan tinggi itu 1/1000, 1/500 dan sampai katakanlah sampai 1/25, maka cenderung objeknya akan menjadi diam. Kalau kita foto misalnya mobil balap, maka mobil balap itu seperti diam. Jadi tidak ada efek bagaimana angin yang bergerak atau objek yang ada seperti dia bergerak kayak begitu. Ya, ada bayangan shadow yang kelihatan ya. Tapi kalau kita menggunakan kecepatan yang lebih lambat lagi, maka kita bisa mendapatkan efek bergerak tadi. Jadi kalau kemarin tuh ada sempat ditampilkan foto yang bergerak ya, dan kelihatan dia seperti bergerak tuh ya, seperti ada angin di belakangnya kayak begitu, maka itu menggunakan kecepatan yang lambat kayak begitu, yang rendah kayak gitu ya. Jadi ini sudah mulai kita main ke persoalan estetis kayak begitu. Jadi ada persoalan bagaimana menampilkan gambar tuh terlihat efek geraknya kayak gitu. Ini terutama kalau kita foto-foto di gedung ya, di dalam gitu kan, terus kita lihat orang nari misalnya, kita pengen dia ada kelihatan menari, ada bergeraknya, maka kita gunakan kecepatan yang lambat seperti itu. Ya, jadi kebutuhan itu terutama warna pada akhirnya adalah ke warna juga nih. Kalau angka kecil ya, nah itu akan memberikan pengaruh pada warna. Jadi kalau lebih lambat ya, ini kan memberikan warna yang tidak terlalu sempurna gitu, cenderung agak buram gitu. Tapi kalau kecepatannya lebih kuat, lebih cepat gitu ya, itu akan berpengaruh memberikan warna yang lebih jelas kayak begitu. Jadi kalau kita membutuhkan gambar-gambar yang kinclong dari objek kita, maka gunakan kecepatan yang lebih tinggi kayak begitu ya. Jadi jangan menggunakan yang lebih lambat tuh di 1 detik atau 2 detik, cenderung warnanya akan tidak terlalu jelas kayak begitu. Nah, yang berikutnya adalah ISO. ISO ini yang dulu sering saya singgung tuh, bagaimana zaman-zaman saya dulu belajar agak sulit berlatih dengan menggunakan ISO tinggi, karena dulu ISO identik dengan harga ya film yang mahal kayak gitu. Jadi semakin tinggi ISO-nya maka semakin mahal. Tapi sekarang kamera justru menyediakan fasilitas yang sangat luar biasa. Berapapun ISO yang kita minta, itu kamera sudah menyediakannya dan kita tidak perlu membayar apapun juga kayak begitu. Nah, ini yang membuat sekarang jadi fotografer sekarang terutama pemula itu cenderung bagaimana bereksperimen dengan sangat serius ya menggunakan ISO gitu. ISO ini adalah dampaknya apa sih? Ini ada persoalan bagaimana kekuatan menangkap cahaya. Kekuatan menangkap cahaya intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya hitungannya, ini angkanya nanti di kamera tuh ada angka 100, 200, 800, 1600 sampai 32.000 kayak gitu ya. Kalau angkanya paling kecil 100 ya. Semakin kecil angkanya maka dia semakin kurang peka terhadap cahaya. Itu ceritanya. Teori. Semakin kecil angkanya maka dia semakin kurang kuat menangkap cahaya.
Dan kalau semakin besar, maka dia semakin kuat menangkap cahaya. Menangkap cahaya bagaimana sih? Ini tentu saja berkaitan dengan cahaya itu tadi, cahaya yang sangat kuat dan cahaya sangat rendah. Maka kalau cahaya sangat tinggi, kita menggunakan ISO yang rendah. Tapi kalau cahaya sangat rendah, sangat lemah, maka kita menggunakan ISO yang besar seperti itu. Ya. Meski demikian, beberapa fotografer tuh cenderung bermain cara aman, ya, terutama fotografer jadul kayak begitu, dia kan tidak akan main di ISO yang tinggi-tinggi, masih tetap di kisaran 100 sampai ke katakanlah ke 1800 atau 1600 kayak begitu. Itu masih jangkauan mereka. Jarang sampai bermain ke sampai 32.000, 64.000 dan seterusnya kayak gitu. Ini kebiasaan orang lama ya, bermain di ISO yang rendah. Dulu kan kita punya pandangan begini, kalau ISO-nya kecil ya, maka kemungkinan gambar pecah ketika dibesarkan itu tidak terjadi. Tapi kalau kita menggunakan ISO yang angka besar, begitu terjadi dicetak dengan ukuran besar, itu kemungkinan pecah kayak gitu. Itu zaman dulu ya. Sampai sekarang kan sudah ada editing melalui Photoshop dan seterusnya. Ini sudah pandangan ini berubah kayak begitu. Terus poinnya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan dari penjelasan tentang ISO, tentang shutter speed, tentang diafragma adalah ketika kembali itu kepada definisi, kepada batasan yang sudah saya buat tadi gitu, bahwa persoalan fotografi itu adalah bagaimana ketepatan memadukan keempat elemen tadi, diafragma, shutter speed, ISO, dan fokus. Fokus tidak perlu saya jelaskan secara detail ya, karena fokus kan sudah akan mengatur sendiri tuh. Pilihannya ada dua tuh, mau otomatis kita nggak perlu ngatur, begitu kita tekan ya, tekan tombolnya kayak begitu, itu sudah otomatis akan memberikan fokus sendiri itu. Kalau kita misalnya mau pemotretan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen manual, maka kita bisa mengatur sendiri manual itu, fokus itu, dengan memutar fokus ringnya di kamera kayak begitu ya. Jadi ini kuncinya di situ. Jadi kuncinya kita mengejar kualitas secara standar ya, atau kita mengejar kualitas secara estetis, tetap hanya bagaimana bermain-main pada shutter speed, pada diafragma, pada ISO dan fokus. Contohnya misalnya gini, kita melakukan pemotretan di luar misalnya pada pagi hari misalnya ya, maka fotografer zaman dulu tuh otomatis ISO-nya akan dimatikan di angka 100 atau 200, sudah 100 atau 200 sudah, pokoknya standar itu aja. Nah lalu bagaimana dia bermain? Pertama sudah pasti tuh shutter speed-nya tuh akan diatur di angka 125. Nah maka di diafragmanya dia akan bermain di pusarannya di 16 kayak gitu ya, 16 atau 22. Kalau agak siangan pakai di 22, tapi kalau misalnya lebih itu bermain di 16. Tapi kalau kita berpikir bagaimana kita bermain pengen dapat efek bokeh tadi, maka kita turunin paling ke 5,6. Konsentrasinya kalau kita main ke 5,6, 5.6 itu kayak begitu ya diafragmanya, maka kecepatannya kita naikkan tuh ke 100, ke 250 atau 500. Kenapa? Untuk mengimbangi. Karena bukaan besar, maka kecepatannya harus tinggi kayak begitu. Nah itu seperti itu komposisinya. Fokus udah otomatis diatur oleh otomatis atau secara manual diputar, ketemu sendiri itu kelihatan gambarnya. Tapi yang paling tepat adalah bagaimana memformulasikan ISO-nya kita matikan di 100-200 ya, ini foto pagi ya atau sore ya. Nah terus kita mainkan tuh di situ di diafragma dan shutter speed-nya. Katakanlah kita pengen efek bokeh, kita buka di 5,6, maka shutter speed-nya kita mainkan di 250 atau 500 kayak gitu. Udah dapat foto. Setelah itu kita foto di objek manapun selama kita di luar, itu tidak perlu diubah settingnya kayak begitu. Ya. Selama kita masih di luar, kita tidak perlu mengubah settingnya. Tapi begitu kita masuk ke misalnya dia di bawah pohon, nah itu lain lagi ceritanya tuh. Jadi perhatikan lagi, kita harus, untungnya kita kan ada LCD itu ya. Ditambah lagi tuh, apakah kalau misalnya agak gelap, ya mungkin kita buka lagi bukaannya diafragmanya atau kecepatannya kita turunkan kayak begitu.